warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Ibu Sri Winingsih selaku Ketua atau Kepala Koper Bunda Aisyah Tamadadi, kepada Ibu Susi Susanti selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang saya hormati, serta Ibu Guru TK Aba Tamadadi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula TK Aisyah ini dalam rangka penerapan budaya positif atau praktik baik dengan Dewan-Dewan Guru TK Aisyah Tamadadi ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya saya di sini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Koper Bunda Aisyah kepada
sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas atau sekolah. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Sertifikat disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari Ibu Primary Youth Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari keterampilan hidup dapat dipercaya harus lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik mereka. Apa itu motivasi perilaku manusia? 3 motivasi perilaku manusia untuk mengerjakan sesuatu tugas itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu misalkan hujan, setiap hari berangkat pagi karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kalau tidak berangkat pagi dihukum, motivasinya itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kata lain dari perhatian ya Bu ya. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, yaitu dia melakukan perilaku itu sesuai dengan hati nurani, bukan karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contoh-contoh keyakinan kelas: beriman dan bertakwa. Anak selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dalam kemandirian, hadir tepat waktu. Dalam saling hormat dan santun, membiasakan mengucap kata maaf, tolong, dan terima kasih. Dalam disiplin kejujuran, kita bersikap baik dan jujur. Dalam disiplin kerjasama, kalimat yang bisa menjadi keyakinan kelas: mari membenahi kapanpun kita bisa. Dalam menghargai orang, kita saling mendengarkan. Dalam bentuk tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Dalam kebersihan, jaga kebersihan ruang kelas kita. Contoh keyakinan kelas itu ini Bu, itu kita sepakati dengan murid-murid, atau keyakinan kelas itu bisa dikatakan dengan tata tertib atau kesepakatan kelas antara guru dan murid. Dan ini dibuat juga oleh guru dan murid, bukan sebelah pihak dibuat oleh guru atau murid.
Materi yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pernyataan. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggarnya, sebenarnya dikarenakan mereka gagal mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Mari kita bahas satu persatu. Kebutuhan dasar manusia ini dicontohkan dengan tadi kasus Ibu Jarwati, guru kelas B di TK Abad Abadani, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Nafisa. Beberapa anak di kelas B telah datang kepadanya dan mengeluhkan Nafisa yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Jarwati, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan apa yang membuat Nafisa melakukan hal itu? Coba teman-teman guru semua, ada yang tahu bisa menjawab? Karena alasan apa Nafisa melakukan hal itu? Ya, alasannya karena Nafisa tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, atau uang jajannya tertinggal di rumah misalnya. Yang lain boleh, Bu Irma? Mungkin kalau menurut saya si Nafisa ini sering di rumah tidak sarapan, tidak membawa bekal itu. Jadi dia itu ingin mencoba makanan teman-temannya di sekolahan. Misalnya, kalau menurut saya, mungkin ada teman-teman yang lain. Sudah Bu. Kita bahas satu persatu kebutuhan dasar Mbak Nafisa itu sebenarnya apa? Alasannya karena dia merasa senang ketika menjadi perhatian teman-temannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Sebenarnya Nafisa ini dalam kebutuhan dasarnya ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh sekeliling orang-orang yang ada di sekelilingnya, seperti teman-teman, orang tuanya, dan ibu gurunya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya menjadi takut dengan dia, maka sebenarnya Nafisa ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaannya. Nafisa ingin menunjukkan kalau dia itu berkuasa dengan cara meminta-minta makan bekal dengan yang dimiliki oleh teman-temannya. Alasan yang ketiga, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah yang selalu sama setiap harinya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan yang beraneka ragam. Maka Nafisa ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Karena dia ingin menunjukkan kebebasannya dengan mencoba semua makanan yang dipunyai oleh temannya. Alasan yang selanjutnya atau kebutuhan dasar manusia atau Mbak Nafisa ini tadi, karena dia melakukan secara sengaja dan dia menikmati ekspresi wajah-wajahnya yang kesal yang diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi kan Mbak Nafisa itu dengan sengaja atau iseng ya melakukannya, maka dia berarti berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan, ingin hanya mendapatkan kesenangan. Materi yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Sebelum masuk materi selanjutnya, mari kita melakukan ice breaking supaya tidak capek ya Bu Ibu ya. Teman-teman, coba yuk mari kita berdiri semua. Oke, siap.
diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar, semangat peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Sudah semangat semua kan? Yuk sekarang boleh duduk kembali. Kita lanjutkan materi kita tentang posisi kontrol restitusi. Lima posisi kontrol restitusi itu apa aja? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya 5 posisi kontrol restitusi ini, mari kita saksikan video Naren berikut ini. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
adik-adik dalam kegiatan sehari-hari menghadapi anak murid ibu, posisi kontrol ibu itu di mana ya? Coba jawab satu persatu secara jujur ya Bu ya. Dari teman-teman posisi kontrol yang dilakukan kepada murid-murid sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, itu semua sebenarnya kurang tepat ya ibu-ibu. Tapi yang kita menghadapi murid itu memang harus punya sikap yang tegas. Tapi kadang ketegasan kita itu juga belum tentu benar. Nah, mari kita setelah belajar dari video Naren 5 posisi kontrol tersebut, mari kita berusaha belajar menjadi seorang guru yang sebagai manajer, walaupun itu sangat berat. Memang teori itu mudah, tapi dalam prakteknya sulit karena setiap anak itu ingin diperlakukan atau ingin mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Yang seperti ini, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku atau posisi kita sebagai posisi apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau menurut saya, coba kita lihat ya jawabannya. Hore!
posisi kontrol apa? Ini pasti semua pernah melakukan. Apa Bu? Pembukuan. Berarti semua teman-teman ini posisi yang digunakan itu sepertinya sebagai posisi kontrol sebagai penghukum ya Bu ya. Besok lagi jangan ya Bu ya. Ya Bu. Kita mulai berbenah atau memperbaiki diri sebagai pendidik agar anak-anak kita juga mendapatkan haknya sebagai pembelajar. Ya. Nah, untuk posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk mendapatkan solusinya. Agar apa? Anak tidak merasa dendam ketika kita beri hukum, atau anak itu tidak merasa menyalahkan dirinya sendiri terus, sehingga dia menjadi anak yang paling merasa bersalah. Sedangkan kita juga sebagai pendidik juga harus menuntun mereka agar mendapatkan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Seperti misalkan anak-anak itu kenapa ya kok belajarnya di kelas itu sambil mainan, atau sambil kalau ketika anak itu ada yang terlambat, itu kita harus mencari solusinya. Kita tanya baik-baik dahulu, terus misalkan yang dalam kelas anak kurang konsentrasi atau bermain saat belajar, itu juga bukan kesalahan murni dari anak-anak. Karena apa? Mungkin kegiatan kita atau cara kita menyampaikan pembelajaran itu tidak sesuai keinginan atau minat anak. Nah, jadi sebagai guru sebaiknya atau posisi kontrol yang tepat itu kita sebagai untuk menyelesaikan suatu masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dalam penerapan segitiga restitusi, tahapan-tahapan penerapannya yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan dalam segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas, kita dapat berpikir atau membuat pernyataan berbuat salah itu manusiawi, tidak ada yang sempurna. Kita harus berpikir seperti itu. Terus kita bisa memberikan penguatan kepada murid dengan memberi kalimat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita memberi kekuatan kepada murid dalam menstabilkan identitas. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu kalimat-kalimat yang kita berikan kepada murid untuk menstabilkan identitasnya. Yang kedua, segitiga restitusi dalam validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, dalam tahapan validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Dan pertanyaan-pertanyaan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Nah, yang terakhir, maukah kamu belajar dengan cara lain? Nah, dalam validasi tindakan yang salah itu kita tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi kita memberi dorongan
dengan apa kalimat salah satunya seperti itu. Seperti maukah kamu belajar dengan cara yang lain atau perbuatan kamu itu salah, tambahkan sikap yang lain, coba yang baru gimana. Tahapan yang terakhir dalam sertifikat restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam tahapan menanyakan keyakinan bisa menggunakan kalimat apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Terus nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, yang selanjutnya apa yang kamu rasakan? Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, sebaiknya kita itu menanyakan apa alasan mereka melakukan itu. Nah, kemudian ibu-ibu bisa menanyakan dengan kalimat yang seperti ini. Penyebaran pemahaman budaya positif 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas dan hari-hari bersama anak murid. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Susi Susanti selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 atas materi dan pemahaman kepada guru-guru TK Aisyah Tambadadi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Susi tersebut dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih. Sebelum acara ini saya tutup, apabila saya dalam memandu acara terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam